Shalom, kita bertemu kembali dalam program Suara dari Jurang yang Dalam, Klasis Timur Tengah Utara. Kita akan ada bersama hari ini dalam renungan di Minggu Advent yang pertama dengan tema tetap berjaga-jaga dan siap sedia. Bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan bagi kita dalam Injil Matius pasal 24 ayat 42 dan 45. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya firman-Mu sungguh menjadi bekal, menjadi pedoman, menjadi pengajaran yang baik bagi kami dalam berjaga-jaga. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bunyi firman Tuhan dalam Injil Matius, pasal 24, ayat 42 dan ayat 45 begini. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Minggu Advent menjadi satu bagian dalam liturgi gerejawi, dalam hari raya gerejawi, untuk menolong kita mengingat bahwa kita ada dalam proses dan kesempatan untuk berjaga-jaga di kehidupan kita. Karena itu, di minggu pertama Advent di tahun 2022 ini, Sinode Gemit memberi tema tetaplah berjaga-jaga dan siap sedia. Saat ini dunia ada dalam satu keramaian besar, di mana Piala Dunia sementara berlangsung dan di mana-mana semua orang di seluruh penjuru dunia sementara berjaga-jaga untuk ada dalam nonton bersama untuk tim-tim favorit, negara-negara favorit mereka. Saudara-saudari, dari situ kita melihat bahwa ketika kita menaruh fokus pada satu tim atau satu negara, maka kita akan benar-benar menaruh perhatian pada jadwal, jam tayang, dan lain sebagainya. Itu membuat kita siap untuk menonton kapan saja. Entah itu malam hari atau bahkan ketika sudah sampai di penghujung hari, kita masih akan tetap stay untuk menonton. Nah, Bapak Mama, Saudara-saudari, untuk hal itu kita bisa melihat bahwa kenapa Tuhan Yesus sendiri dalam bacaan di Injil Matius pasal 24 benar-benar menekankan pada berjaga-jaga, kesiapan untuk menanti kedatangan Anak Manusia yang kedua. Dan dalam bacaan kita, Tuhan Yesus semakin menekankan hal ini. Dia mulai dengan menyisipkan sebuah cerita masa lalu ketika terjadi air bah yang besar, dan Nuh bersama dengan seisi rumahnya 8 orang saja yang diselamatkan. Ada apa di sana? Karena rupanya manusia cenderung untuk terlena bahkan tenggelam sebelum air naik. Biasanya orang tenggelam kalau air sudah naik. Tetapi kita manusia dengan kebiasaan-kebiasaan kita bisa saja membuat kita tenggelam sebelum air naik. Dan itulah yang terjadi pada manusia, kecenderungan manusia untuk tenggelam pada keseruan hidup atau kenikmatan hidup, sampai kita lupa pada fokus di mana kita harus berjaga-jaga. Kita mesti melihat apa yang menjadi bagian kita untuk tetap berdiri sebagai anak Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus mengingatkan sejak zaman Nuh. Bapak Mama, Saudara-saudari, yang menarik bahwa di ayat yang ke-42 Tuhan Yesus menekankan, karena itu untuk semua hal yang mungkin menenggelamkan manusia, Tuhan Yesus menekankan berjaga-jagalah.
sebab kamu tidak tahu waktunya. Berjaga-jaga di sini, Bapak Mama, Bapak Saudara, untuk Alkitab Injil Matius ini bahasa Yunaninya gregoreite. Jika diterjemahkan secara harafiah, itu bisa berarti berwaspada, berjaga-jaga, tetapi juga bisa menunjuk pada, jika dia menunjuk pada orang, maka itu adalah penjaga yang dapat dipercaya, pengawas yang baik. Dia pengawas yang baik, dia penjaga yang baik, matanya selalu jeli untuk melihat sesuatu, dan kemudian dia punya kemampuan diri untuk menganalisa keadaan. Memang kita ketika nonton bola kaki, kita bisa saja menjadi pengamat yang baik, tetapi kita memberi respon pendapat untuk tim yang bersangkutan. Tetapi untuk menjadi orang Kristen yang berjaga-jaga, Tuhan Yesus memberi penekanan di sini berjaga-jaga adalah ketika kita punya analisa terhadap keadaan dunia, membuat kita menerapkan sesuatu. Kita mengaplikasikan kita punya pengamatan tentang dunia ini dalam iman kita. Dan kemudian kita menjadi pribadi yang menetapkan komitmen hidup untuk sesuatu hal di dalam iman kepada Kristus. Dunia boleh saja seperti ini dan seperti itu, tapi saya sebagai seorang anak Tuhan, saya sebagai seorang pengikut Kristus yang berjaga-jaga, saya berkomitmen untuk melakukan yang seperti ini. Karena itu Tuhan Yesus menekankan untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga yang tidak mengenal keadaan, karena semua keadaan adalah keadaan yang mengharuskan kita berjaga-jaga. Ayat yang ke-45 kemudian memberi rujukan dari berjaga-jaga itu. Karena memang bacaan ini, Bapak Mama, Saudara-saudari, penekanan berjaga-jaga ini diberikan kepada, seolah dirujuk kepada doulos, seorang hamba. Kalau seorang hamba diberi kepercayaan oleh tuannya untuk berjaga-jaga, maka sama seperti arti dari gregoreite tadi, bahwa dia harus menjadi pengawas yang baik, dia harus menjadi penjaga yang baik, penjaga yang pintar. Sehingga kemudian ayat yang ke-45, Tuhan Yesus membuka sebuah kalimat dengan bertanya, siapakah kira-kira hamba yang akan didapati tuannya berjaga-jaga dan melakukan tugasnya dengan baik? Karena dia akan diberikan kepercayaan lebih oleh tuannya, memberi makan orang-orang dari tuannya. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang diberkati Tuhan, rupanya bahwa orang yang berjaga-jaga, dia tidak menjadi kebaikan untuk dirinya sendiri, tetapi dia akan ditunjuk oleh Tuhan untuk juga menjadi kebaikan bagi orang-orang tuannya. Kita ditunjuk oleh Tuhan bukan untuk berjaga-jaga bagi diri sendiri, bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekeliling hidup kita, di tempat kerja kita, di tengah masyarakat, di dalam persekutuan gereja. Kita menjadi berkat untuk menunjukkan cara hidup orang yang berjaga-jaga. Karena itu tetaplah berjaga-jaga dan siap sedia. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.